Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'syaral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita sudah melewati seperdua dari bulan suci Ramadan. Tentu kita sadar bahwa kita adalah makhluk lemah, banyak kekurangan, bahkan banyak kesalahan. Seperdua Ramadan berlalu, yang tidak terasa mungkin masih banyak ibadah-ibadah kita yang membutuhkan istighfar yang banyak. Insya Allah dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan yang cacat. Dan kita belum terlambat. Masih ada seperdua yang terakhir, tentu lebih mulia daripada yang pertama. Dan kita bertekad dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita lebih berkualitas di hari-hari yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Dulu waktu kita masih belajar di sekolah dasar, diajarkan kebutuhan-kebutuhan yang primer, kebutuhan asasi, kebutuhan mendasar. Tentu kalau kita ditanya apa saja kebutuhan yang asasi itu, maka kita pasti menjawab makan, minum, pakaian, dan semacamnya. Sampai hari ini anak-anak kita kalau ditanya jawabannya seperti itu. Dan mungkin jarang kita mendapati ada anak ketika ditanya apa kebutuhan primer, lalu menjawab zikir kepada Allah. Kalau kita membaca hadis Nabi SAW, beliau memperumpamakan orang yang berzikir itu seperti orang hidup, dan yang meninggalkan zikir seperti orang mati. Masalul ladzi yadhkurullaha wa la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Itu hadis sahih. Perumpamaan orang yang menjaga zikirnya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Jadi Allah melalui lisan Rasulullah SAW menganggap orang yang tidak berzikir, orang yang lalai menjaga zikirnya, seperti orang yang tidak hidup. Dianggap mati.
Oleh karena itu kita menjumpai begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk memperbanyak zikir. Bukan berzikir, tapi memperbanyak zikir. Misalnya di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di pagi maupun di petang hari. Kadang Allah memotivasi kita lewat ayat-ayat Al-Quran untuk banyak berzikir dengan menyebutkan pahala, ganjaran bagi yang banyak berzikir. Masih di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki maupun wanita yang menjaga zikirnya dengan zikir yang banyak, zikran katsira, Allah sudah siapkan untuknya maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, pahala yang besar. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian saya beritahu amal yang paling mulia untuk kalian? Wa azkaha 'inda rabbikum. Dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Paling dicintai oleh Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum. Dan mengantarkan kalian ke derajat yang paling tinggi. Arfa'uha, paling tinggi. Wa khairun minal infaqi bizzahabi wal fiddah. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Bukan berinfak dengan rupiah, emas dan perak. Wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada berjihad. Kalau berjihad kita mati atau kita pulang bawa ganimah, tapi berat. Kata Nabi SAW, amalan ini lebih mulia daripada semua itu. Lebih mulia daripada berinfak dengan zahab dan fiddah. Lebih mulia daripada berjihad. Paling dicintai oleh Allah dan mengantarkan kita pada derajat yang paling tinggi. Tentu para sahabat seperti biasanya kalau ditanya oleh Nabi dengan pertanyaan yang seperti ini, jawabannya pasti bala ya Rasulullah. Kami ingin mendengarkan itu wahai Rasulullah. Para sahabat semangat sekali. Maka Nabi SAW mengatakan zikrullah, berzikir. Zikir ini sangat mudah. Hanya dengan modal menggerakkan lisan saja. Tidak perlu tenaga banyak. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat yang memerintahkan zikir, itu berbeda dengan perintah ibadah yang lain. Kalau perintah berzikir, sering ada zikran katsira, zikir yang banyak. Beda misalnya perintah puasa, atau perintah salat, perintah zakat, dan seterusnya. Tidak ada yang memerintahkan ya salatan katsirah, atau hajjan katsiran, atau umratan katsirah. Yang ada zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ibadah ini sangat mudah.
Makanya ulama fikih, kalau kita membaca kitab-kitab fikih, sering kita menjumpai mereka membagi zikir menjadi dua. Ada namanya zikir mutlak, zikir lepas, zikir bebas. Ada zikir muqayyad, zikir yang terikat oleh kondisi atau sebab. Zikir muqayyad misalnya, setelah sholat fardu, masing-masing kita membaca zikir dan sudah hafal zikirnya. Itu zikir muqayyad, karena terikat oleh sholat fardu. Di sholat fardu sendiri, dalam sholat sendiri itu ada zikir. Bahkan sejak takbir, ya, lafal pertama yang kita ucapkan saat sholat, sampai salam, itu semuanya zikir. Ini namanya zikir-zikir muqayyad. Dan ini tidak boleh kita ubah-ubah. Ganti dengan misalnya baca surah Al-Baqarah. Ya. Kalau kita ruku, ya, biar panjang-panjang rukunya. Tidak boleh seperti itu, karena dia adalah zikir muqayyad. Sama dengan zikir setelah salat witir. Ya, ada zikirnya, walaupun singkat sekali. Ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ya. Itu zikir-zikir muqayyad. Termasuk yang ya, zikir muqayyad adalah misalnya zikir ketika kita masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, naik kendaraan, ya, berpakaian, mendatangi keluarga, dan seterusnya. Itu zikir-zikir muqayyad. Selain zikir muqayyad yang kita jaga adalah zikir mutlak yang harus kita perbanyak. Zikir mutlak bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, istighfar, dan seterusnya. Itu adalah zikir-zikir yang lepas. Dimanapun kita bisa mengerjakannya. Dalam kondisi apapun kita boleh memperbanyaknya. Saat kita di rumah duduk-duduk, perbanyak zikir. Di atas kendaraan, sambil mengemudi mobil atau motor, perbanyak zikir daripada sekedar menghayal. Ya. Bahkan tidak ada larangan ketika kita misalnya sedang berolahraga, berzikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Itu adalah zikir-zikir mutlak. Insya Allah kalau zikir muqayyad kita jaga dengan baik, zikir mutlak juga kita perbanyak, maka kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat. Kalau kita berpuasa, puasa yang paling banyak pahalanya itu, ya, siapa? Ya, sahabat pernah bertanya. Ya, sahabat yang sedang berpuasa bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, orang berpuasa yang mana paling banyak pahalanya? Apa jawaban Nabi? Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Jadi kalau mau tahu orang berpuasa yang paling berkualitas puasanya adalah yang memperbanyak zikirnya di saat berpuasa. Baik itu zikir mutlak, ya, terlebih lagi zikir muqayyad. Sahabat yang sedang melaksanakan haji juga bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Ini semuanya dalam Musnad Ahmad, hadisnya sahih semuanya. Nabi ditanya, ayul hujjaji a'zamu ajra? Sama jawabannya. Ya. Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya ketika melaksanakan ibadah haji. Sama kalau kita umrah. Ya, kalau kita umrah itu ada zikir-zikir muqayyad. Misalnya memulai tawaf,
apa dibaca. Di saat kita berada di rukun yamani, antara rukun yamani dan hajar aswad, apa kita baca. Ada juga zikir muqayyad yang bebas, itu diperbanyak semuanya. Jadi insya Allah kalau kita sedang melaksanakan ibadah dan menjaga zikir, maka yakin bahwa ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang paling besar pahalanya. Dan alhamdulillahnya, ya Allah Subhanahu wa taala membebaskan zikir ini. Ya, zikir mutlak ini bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan di dalam surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala ketika memuji ulul albab, orang-orang yang diberikan akal sehat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mereka yang berzikir baik di saat berdiri, duduk maupun terbaring. Dia berzikir. Jadi membaca zikir ya sebanyak-banyaknya ya ini diperbolehkan dalam keadaan apapun kita. Tidak harus dalam keadaan taharah. Tidak harus dalam keadaan kita bersuci. Ya. Walaupun ada khilaf tentunya di kalangan ulama fikih bagi yang ya terkena hadas akbar, ya hadas akbar yang harus mandi janabah terlebih dahulu, apakah boleh dia berzikir atau tidak? Ya itu khusus bagi yang terkena janabah kubra. Adapun yang hanya terkena hadas asgar, ya hadas kecil, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama akan pembolehan untuk memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dengan ibadah yang kita akan lalui ini di seperdua terakhir bulan suci Ramadan, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ibadah-ibadah kita lebih besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.